Halo teman-teman, kembali lagi di Traktir Makan. Saya sekarang lagi di Lombok sama Abang Zen ini ya. Dia juara 3 lomba SUC FK Unizar. Gokil. Hampir nggak juara dia. Hampir nggak juara karena closingnya kurang bagus. Woi, masih banyak waktu saya. Hampir nggak juara karena closingnya kurang bagus. Tapi bagus banget, ini udah jam terbang ya. Kamu udah berapa tahun? 16 gitu. 6 tahun. Mungkin 8 tahun. 8 tahun ya. Oh, udah cukup lama itu ya. Bahkan dia tuh udah ngeliat stand up dari kamu SMP berarti ya? Ya, nonton ya. dulu di Metro masih. Komik pertama saya tonton itu Jui. Sampai berkesan sampai sekarang materinya. Mau Kang Ju ya. Berarti idolamu tuh ya? Belum. Kebetulan lewat aja. Parah. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol Bang, ini sambil makan aja Bang. Kita sekarang lagi di warung nasi Sukaraja Ina Iyo. Nah, ini yang khasnya adalah ebatan nih ya. Iya. Ebatannya apa nih Bang? Enggak nih, kalau nggak tahu udah aku aja kalau gitu ya. Iya. Aku pura-pura doang nanya. Jadi ebatan ini sayur yang katanya selalu ada di nikahan ya. Di syukuran. Ya masih Bang kalau udah tahu. Ini nih. Kayaknya salah ngajak. Kayaknya salah ngajak loh. Mas bisa gantiin Mas. Dia aja tidak tahu. Mas ini Mas. Cuma dia orang. Iya, ini jadi tuh macam ini yang sayur ebatannya. Oh nih. iya itu, yang ini namanya ebatan teman-teman ya. Ebatan nih. Jadi dia kayak kacang panjang disuir gitu, terus ada memang beda bahasa. daun kelor. Kalau kamu apa emang di Kedantuk namanya. Namanya kedantuk. Itu Lombok Timur. Lombok Timur. Ya. Oh, jadi Bang Zen ini dari Lombok Timur. Bang sambil makan aja Bang, Oh, Bang. siap, Iya, nggak usah ini. Santai-santai. Sama ini ada belut, terus ada mie, ada tempe, ada nasi perkedel jagung. Oh, kamu makan gitu doang, Bang? Puasa. Tahu diri sebenarnya. Kenapa tahu diri? Kalau di traktir itu kan masih kiranya. Oh, bagus. Bagus. Padahal nama showmu Miskin Attitude ya. Iya. Tapi ternyata attitude-nya bagus. Udah, pas di panggung aja. Oh, pas di panggung aja ya. Itu tadi songong apa dosen diceng-cengin sama dia. Semua diceng-cengin jurinya ya. Ini kita cobain dulu nih gimana Silakan, rasanya. Abangku. Tidak memakai sendok. Nggak boleh makan nasi pakai sendok. Tapi lumayan pedas ya, Bang ya. Apanya? Belutnya ya. Gimana ebatannya? Wah, agak manis ya dia. Oh ya, ini bumbunya. yang biar dicampur. Karena ada kelapa juga dia nih. Iya. Ada kelapa, ada sayur apa lagi nih? Oh, ini jeruk ya, jeruk. Bukan jeruk. Apa ini? Itu terong. Oh, terong. Ya, terong ungu. Yang bulat tapi itu yang dipotong-potong. Sambal hijau. Sambal hijau ya. Wah, enak banget sih Dan ini. ini yang paling khas dari Lombok. Apa? Kemangi. Iya. Oh, kemangi. Kayaknya enggak deh. Di Lampung juga Ada di Lombok. Mas itu Mas di Lampung. Tak Mas. kira di Lombok aja, mungkin main saya belum terlalu jauh. Kan kemarin itu aku pas kesini langsung mesen nasi kaput. Pas nyampe sini, nasi kaput di mana? Gaputan. Di mana? Ada di online lah. Habis itu, iya, enak banget. Dan emang kalau nasi campur di Lombok tuh ya, ini ya selalu ada tempe, Ya, selalu benar. ada ini sama ini nih beberok ini ya. Beberok, kalau beberok kan apa ya dikasih kayak terasi-terasi gitu ya. Ya. Nah, kalau ini tuh bumbunya lain nih, beda lagi nih. Makanya ebatannya beda, dikasih Ada Bang Arif juga guys. Bang Arif Beratan. Lumayan masuk thumbnail ya. Nambahin viewers ya. Masuk thumbnail ya. Kita kembali lagi nih ke Bang Zen ya. Ini nge-review makannya udah lah ya. Tak kira itu yang utama Bang. Enggak. Menghidupi komunitas berarti nama atau gimana konsepnya ini Bang? Iya, ngajakin emang komik-komik Yang sekiranya ini ya. yang baru gitu-gitu, yang udah lama tapi nggak sukses-sukses. Ini episode berapa? Lumayan banyak. Ada Arum Mudup di Solo. Kenal nggak? Siapa? Mas Arum Mudup, dia komik juga tuh. Itu keren juga tuh Mas Arum Mudup. Jadi aku fungsinya konten ini mengenalkan di teman-temannya di daerah nih keren-keren komiknya gitu. Iya. Termasuk Zen lah ya. Termasuk nggak?
Pasti. Termasuk. Harus percaya diri ya. Berarti dari 6 tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu, itu kenapa kamu mau tiba-tiba ikutan stand up, Zen? Mungkin sama seperti jawaban teman-teman yang Iya. lainnya bang tuh kayak saya ini lucu di tongkrongan nih. Oh, ada gitu-gitunya. Iya. Terus? Awalnya gimana sih tempat belajar stand up di Iya. Lombok? Dari Masih dulu ya? hype dulu Suci 4 yang angkatannya Bang Hidi. Oh, berarti tahu aku tuh. Iya tahu pasti yang materinya Badak Bercula 1. Oh iya, emang Kalau mana Badak sih? Bercula 2 baru ada. Abang juga lupa materi sendiri. Lupa. Malu, lebih ke malu. Aiza, Nah, habis itu gara-gara nonton berarti ya, nonton Suci. pengen habis itu- coba dulu di sekolah sering ngejokes kayaknya saya harus perlu masuk stand up dah. Nah, kebetulan still satunya di Apa? tahun still stand up comedy Lombok yang di Mataram Style itu apa? yang lomba yang kemarin. Still stand up. Oh, lomba still. Iya, stand up kompetisi yang ngundang Mamar sama Ali kemarin. Oh, ya itu nggak tahu kan aku ya. Makanya nanya ya, jangan marah. Ya, still. Itu yang keduanya, yang pertamanya dulu di tahun 2016. Oh, kamu ikutan tuh. Pengen ikutan tapi karena Lombok Timur menurut saya dulu jauh ke Mataramnya jadi enggak dulu dah. Tapi saya pengen belajar. Oh, kalau mau belajar berarti harus ke Mataram ya, jauh banget. Mataram juga belum ada kenalan entah apa. Terus akhirnya Nah, akhirnya dulu itu saya nonton reggae, abang tuh. reggae. Reggae. Terlalu jauh nih cerita. Belum ada. Iya. Saya nonton reggae. Saya nonton reggae, MC-nya bilang, oke sebelum kita ke reggae-nya ada stand up comedy nih dari ketua stand up comedy Lombok Timur. Oh, berarti ada komunitas ya di Lombok Timur ya? Kok saya baru tahu? Ya. Walaupun hari itu hancur banget ya karena Iya. nonton reggae. Ya, wah susah banget sih tuh. Aku aja nyerah tuh pas itu. Terus? Dia masuk. Boleh saya spill materinya, abangku? Boleh. Iya. Nama saya Omet, teman-teman. Saya kuliah di PGSD. Ya. Di PGSD kita dilarang pakai celana jeans, tapi Kenapa? disuruh pakai celana iblis. Terus? Kalau Rigi itu langsung kaget. Apa tadi dia bilang, bro? Maksudnya apa tuh? Kaget karena ini apa sih ini? Karena Ya. belum dikenal. Ini apa sih gitu? Iya. Kenapa itu Belum begitu belum- familiar iya. ya kayak sekarang ya. Iya, apalagi tiba-tiba dia bilang celana iblis kan kaget nonton Regi. Iya. Emang tidak lucu, tapi sebenarnya saya tahu di sini ternyata ada komunitas tempat saya belajar. Temen SMA saya juga ternyata ada yang ikut, tapi dia kelas IPA. Tak samperin, saya mau ikut stand up dong. Oh, ya, datang aja Kombut. Kombut itu apa? Ntar lah saya jelasin. Ikut. Oh, ternyata stand up itu ada persiapan dulu ya. Saya kira natural kayak Wah. Terus temanmu tuh ya siapa? SMA. SMA. Ya, Ya, yang tuh sekarang kata dia jadi kombut seleb. ya. Kombut datang terus abangku Terus? karena ikut open mic. Oh, ternyata stand up itu harus bikin materi dulu. Baru tahu saya. Dulu ngiranya apa tuh? Dikasih gratis bro. Oh ini tuh. Nggak apa-apa buat kalau buat kalian. Coba enggak aku soalnya nggak makan itu daging tapi nyobain dikit nggak apa sih. Airnya aja semuanya ini rempah-rempah. Oh Nah, coba. iya. Namanya bebalung, artinya tenaga. Oh tenaga. Iya, bebalung tenaga. Ini Mas yang juara 1 jadi pelayan di sini. Mas boleh pesan belut lagi Mas? Lah, Boleh. Beneran Enggak. ini ya? Beneran. Nggak, belutnya aja. Belutnya aja. Iya siap. Apa emang itu saudaranya dia yang jualan sini ya? Ya. Makanya dia ngajak ke sini ya. Dia rekomendasi karena Tapi enak ini beneran enak. ya, Iya, warung nasi Sukaraja Ina iyo enak. Ina iyo. Ina itu tahu artinya, Bang. Apa tuh? Ibu. Ibu. Iyo tuh? Iyo itu namanya. Ibu Iyo. Wah, enak banget ini kuahnya sumpah. Kayak Bude siapa gitu. Ya. Bude Yasir Bude kayak gitu. Yasir. Ini Ina Iyo. Apa tadi namanya, Pak? Namanya bebalungan. Jadi dia tulang-tulang iga gitu. Tulang iga yang dikasih rempah-rempah Ya, katanya. kita lanjut lagi ke ceritanya Bang Zen. Udah tuh, kenalan tuh. Kenalan apa? Dikasih tahu ada temenmu tuh Kombut. ada kombut. Nah, karena saya merasa, oh lucu gampang pas ini stand up. Oh, ini bawa ini aja. Ya. Ternyata tidak ada yang ketawa. Pertama kali open mic nggak ada ketawa. Tidak tuh. ketawa, sampai dibantu ketawa. Ya, makasih. Dibantu ketawa langsung sama komiknya yang nonton kayak kasihan Ya. gitu. Oh, kayak tadi ya pas lomba ya. Terlalu support teman-temannya. Tidak tahu dari itu, saya tidak notice. Itu tidak. Saya terlalu menikmati. Terus. Ternyata emang beda. Saya bilang, oh ini emang beda. Makanya
Jadi lebih banyak komput lagi. Oh ternyata ini stand up ini beda. Ya. Ya, belajar lagi, nulis, Belajar nulis sama anak-anak komunitas anak tuh. komunitas, Ya. nonton yang di YouTube, Ya. tutorial segala macam, nonton juga perbanyak nonton awal-awal. Kamu sampai lucu itu berapa kali open mic sampai akhirnya baru lucu nih gitu. Pas 5 kali open mic dulu. Oh, berarti selama itu nggak pernah lucu tuh ya? Iya masih so-so gitu. Oh. Nah kebetulan pas open mic kelima itu teman-teman dari kota Mataram main ke sana untuk cari Terus? opener di acara show mereka namanya Komat dulu, komedi akhir tahun. Ya. Di sana saya mulai dilirik. Ya. Oh ternyata kebetulan aja hari itu materi bagus dan dilirik. Oh ternyata ini ada potensi nih anak loting satu nih. Oh. Terus? Mulai mengenang. Akhirnya dari sana udah mulai dikenal lah sama teman-teman. Karena stand up Mataram, Lombok itu ya Mataram dulu kalau ke Lombok Timur itu kayak Jauh banget ya? iya kalau kita melihat ada kampus nasional yang sekarang kesini gitu. Kayak mereka itu kayak Oh. dewa gitulah. Karena Berarti kau dulu ngeliat Dolah kayak dulu anak kemarin. Siapa dulu? Robin Nurpa. Robin Nurpa. Oh, komik nasional Robin Nurpa. Iya, kalau datang itu kayak, ada Bang Robi datang nih. Robi, gitu. Robi. Teman-teman yang setlistnya untuk open mic dicari materi yang sudah jadi, biar cuman untuk dilihat aja. Untuk Ya, pamer gitu. pamer, ya. Robi Zia juga dulu. Tahu, ingat Zia? Robin Nggak Nurpa tahu. aja yang berkesan ya. Robin Nurpa ya. Maksum yang Kribo. Wah, lupa tuh. Pokoknya Robin Nurpa yang Satria, nemenin Satria. ke Gili soalnya. Iya. Nemenin di Lombok dia nemenin. Iya. Kalau Robi emang dia tahu segala hal di sini. Segala hal tahu. Segala hal. Udah tuh ya, Udah. lucu tuh ya. Udah. Akhirnya jadi opener di sini. Iya, jadi dilirik, jadi open. Tidak kepilih hari itu. Karena masih baru banget. Jadi tahun besoknya dipilih jadi opener. Dan akhirnya Lotim lulus kuliah ke Mataram, jadi masuk stand up Indo Lombok jadinya yang di Mataram. Kuliahnya di mana? Di Unram, Oh, Unram. Universitas Mataram. Negeri ya? Negeri terbaik di NTB-nya. Oh, pinter dong kau. Iya, walaupun saya lulus di prodi yang lagi butuh mahasiswa. Prodi yang peminatnya paling dikit, Apa tuh? sosiologi gitu. Daya tampungnya 50, yang minat cuma 12. Ya Allah, sama kayak sastra Arab berarti ya? Ya mungkin. Sastra Arab. Sastra Arab, PPKN itulah. Itu. Terus sejauh ini berarti kayak Sun udah naik dong berarti Sun. Apa ada Sun nggak sih di Lombok? Lombok Timur naik, Lombok yang Mataram belum. Karena belum sempat bikin. Paling naik di acara show biasanya aja, kayak kemarin di Jebak Beli. Ada di upload di Comika Media. Ya. Itu di apa? Comika Media. Nah. Jebak Beli. Soalnya apa tuh? So bareng-barengan. Oh. Sedap Lombok, Jebak Beli. Jebak Belek ya, bisa Iya. ditonton juga ya, dibeli di Comika teman-teman. Comika Jebak Beli. Nah, Itu artinya gerbang besar yang sekiranya lokal gitu lah. Yang di Mataram yang berkesan, yang ikonik. sejauh perjalananmu itu apa yang menurutmu paling kamu inget gitu dari perjalanan stand up? Kayak misalnya panggung teraneh atau pernah lucu banget nih di sini gitu atau apa gitu? Kalau teraneh pernah diundang acara korporat Ya. ada salah satu hotel di Senggigi, Ya. Holiday Inn, dalam rangka pembagian hadiah untuk orang-orang golf, Oh. orang-orang kaya. Jadi pertama dari venue-nya sebenarnya Bang. Udah Kenapa di tuh? pinggir pantai. Iya. Wah, angin-angin itu Iya. ada ya. Panggungnya di sini penontonnya mungkin sekisaran 10 meteran. Iya. Jadi saya kerasa Bang sampai lari hampirin penonton. Buset jauh. Bener kayak anjir, bener-bener jauh gitu. 10 meteran mungkin ada. Untung penontonnya nggak di Gili Trawangan. Udah. Harus pakai passbook dulu ya. Udah bingung gimana karena jauh. Tidak ada tawa tentunya, suara ombak saja yang terdengar. Terus? Sampai pas saya cari cara, mungkin saya keliling-keliling gitu. Oh, kayak MC gitu lah. Ya, Kayak ripping MC. per table. Tapi pas saya lewat, ada bapak yang bisikin, bisa lebih cepat nggak dek?
Udah nyerah orangnya. Bisa lebih cepat nggak dek gitu. Hanya saya tutup dan itu job paling Sedih ya? ya itu mungkin kayak nerima uang 750 tuh kayak berat banget rasanya. Oh, berarti waktu itu udah 750 tuh. Udah 750. Sekarang udah Masih tetap karena keren. karena mungkin kalau Udah ngambil naik sejuta bisa ngambil sejuta tapi saya masih agak takut untuk berkelanjutannya. Mungkin 750 sering tapi daripada 1 juta tapi itu Jarang, tidak dia panggil lagi. Hmm. Mending ya ambil aja 750. Kamu ngalamin ikut-ikut lomba gitu nggak? Kalau hari ini kan ikut si yang Iya. lomba Unizar ini kan. Iya. Kemarinan sempat juga ikut. Kalau di sini karena di Lombok jarang ada lomba, nggak pernah. Paling kemarin ikut lombanya pas di Jogja, pas main di Jogja. Oh iya, kamu pernah sebulan di Jogja Sebulan ya? di Itu Jogja. ngapain, Zen? Emang mau pengen lihat Jogja Gokil. dan Vibes-nya benar-benar ya berteman sama stand up Jogja itu kayak hal terindah karena Oh, mereka kenapa? welcome banget. Sumpah kayak sampai itu bener-bener adil gitu. Kalau kita lucu kayak mereka tuh sungkan gitu. Oh. Sampai ada junior yang tidak lucu-lucu di Jogja. Saya telepon dia, "Kamu di mana?" "Oh, saya lagi ada di kampus, asisten dosen." "Sini." Kosnya Felix, ada Felix stand up Jogja. OTW. TW langsung didengar. Wah, anjir. Sampai pas saya ngomong teman-teman Jogja beberapa itu yang baru kayak ngedengerin Oh gitu. iya, udah jadi abang lah ya, bang. Abang. Betul bang, abang, bang. Gokil. Duduk bang. Iya, gokil. Tapi pas duduk pas pras sama yang lain saya yang malu jadi. Langsung nunduk ya. Langsung nunduk. Gitu. Langsung dia. Mereka kalau aku datang mereka yang nunduk. Mas Pras, Ya. Mas Pras, Mas Teguh juga. Ya, masih begitu. Anda. Anda langsung nunduk Iya. semua. Gokil. Abang-abangan senior. Apa yang kamu rasakan di Jogja? Apa yang bedain stand up di Lombok sama di Jogja? Pertama itu dari ini karena dulu itu pas di Lombok Timur saya tuh paling bersyukur ketika ada yang nonton orang luar. Misalnya kayak kebetulan ada orang Jawa yang bekerja di sana. Kalau dia tetap nonton saya tuh bersyukur karena jadi acuan kalau materi saya universal. Oh, oke. Nah, karena sering sekali dulu pas di Lombok Timur stand up di sini nggak paham orang ini ngomong apa sih. Nah, tetap saya follow up gimana tadi paham nggak? Oh, paham sih bagian beat ini tapi beat ini kayaknya terlalu segmented. Oh, kamu sampai nanya tuh ke penonton? Iya, saya sampai nanya biar karena harapan saya itu untuk universal. Iya. Oh, ya dia juga kasih masukan. Oh, kalau ini sih bagian ini saya paham. Bagian ini mungkin saya nggak paham gitu. Nggak tahu ya mungkin penjelasanmu atau emang ini terlalu segmented banget gitu. Yang di Jogja apa yang bedain terus? menurutmu? Yang penontonnya rame banget. Open mic rame banget. On time. On time. Kamu sekarang udah on time? Dulu nggak on time soalnya. On time banget. Paling on time di Bali. Oh. Sampai teman saya yang dari Lombok Timur yang kuliah di Bali itu rela-relain sholat maghrib demi datang open mic on time. Di Bali itu on time banget ya open mic-nya. Harus ngelis dulu. Kalau tidak ngelis jauh-jauh hari kan sudah penuh. Kalau di sini kan kadang lihat, bagus nih penonton, tiba-tiba dia mau awalnya dia mau open mic tapi penonton bagus nih, bolehlah saya naik gitu. Kamu kan masih kuliah lah ya, pasti ada cita-cita yang lain ya, cita-cita yang lain selain stand up gitu. Apa memang pengen stand up aja kamu? Ngelihat kayak misalnya sekarang kayaknya aku udah mulai menemukan jalannya nih gitu. Atau sebenarnya masih belum yakin juga sama stand up? Sebenarnya sih karena dulu itu sebenarnya mungkin walaupun orang daerah kayaknya kepengen juga bergerak. Sebenarnya pengen di dunia acting sebenarnya. Sampai saya ikut teater dulu. Pantesan dia delivery-nya bagus banget. Iya, Pengen juga ikut teater dulu kan. Tahu ilmunya. Makanya pantes ya. kadang nunggu mungkin kalau kita nunggu pasar mending kita bikin pasar sendiri, makanya Oke. bikin konten untuk cek ekspresi ternyata gimana ekspresi marah itu kan. Iya. Bikin video. Emang dari dulu sih kepengen itu. Cita-cita yang paling besar apa? Pembalap dulu sempat. Enggak. Sekarang maksudnya ke depan. Kenapa pembalap? Kan udah tahu nih maksudnya di dunia stand up pengen tetap jalanin kan. Iya. Cita-cita kayak misalnya tekan dulu.
kayak misalnya jadi aktor atau Iya, pengen mungkin aktor ada masuk kepengen. suci gitu. Apa cita-citanya itu? Atau misalnya kan kayak Bang Benedion dulu emang udah detail tuh pengen nulis dan jadi sutradara. Dia emang udah cita-citanya itu dan kejadian gitu. Kalau saya kalau sih aktor. Oh, aktor ya berarti ya. Suci juga pengen karena kemarin kan dapat ini juga. Belum Walaupun dikat. tidak ditelepon karena attitude katanya. Emang ya? Enggak lah, bukan lah. Perasaan saya aja karena saya roasting mbak-mbak itu. Ada mbak-mbak saya roasting. Tahu-taunya mbak itu adalah orang penting di Kompas TV. Mbak siapa namanya? Tapi dia? enggak, kayaknya pertimbangannya bukan itu. Oh iya mungkin. Banyak lah. Firasat saya aja. Soalnya kalau kru stand up di roasting mah udah biasa lah, udah tahu iya. gitu. Semoga tahun depan. Iya, amin. Berarti pengen ya kayak gitu juga ya. Pengen, makanya saya tuh kadang bikin agenda keluar daerah untuk ngecek materi saya diterima enggak di halayak. Oh, universal. Bali pernah nyoba, di Jember pernah. Tapi paling menyedihkan di Malang dulu. Kenapa? Nggak lucu? Pas main di iya langsung dibikinin mini show. Hah? Langsung ada mini show tapi barengan sama anak Malang, ada namanya Gilang Durhaka itu Iya. kan. Fajar Mukti. Mini show bertiket 35.000. Karena merasa di Jember lucu, kayaknya di Malang juga gampang nih ternyata. Waduh. Sedih. Tapi berarti kamu udah sampai show-show ke Malang gitu-gitu ya? Ya mungkin karena pas di Jember dilihat sama Ido Ipi, kamu mau ikut enggak? Nanti kita, nama show-nya itu adalah Jika Aku Dipanggil Kompas. Jadi kebetulan pas selesai audisi itu saya lanjut touring ke sana naik Supra. Supra beneran. Naik Supra beneran. Lewat Bromo. Gokil bro, perjuangannya bro. Emang senang berkelana aja sih. Iya, iya. Tapi kalau keluargamu gimana? Support atau udahlah gak usah? Kan ada tuh komik-komik yang ngapain sih stand up gitu. Iya. Kalau keluargamu gimana? Kalau justru keluarga saya bersyukur dia. Kenapa bersyukur? Karena dulu SMP itu ibu saya tuh dia menagih prestasi. Oh. Ya, teman saya ada yang ikut lomba olimpiade fisika misalnya. Dulu kamu narkoba. Nggak sampai. Intinya di rumah terus. Oh, di rumah nggak ada prestasi apa-apa. Tidak ada apa-apa. Teman saya ada yang ikut futsal gitu lomba, ada yang ikut debat bahasa Kuwait juga. Oh. Ada ya? Iya, sambil nanya, kenapa kamu nggak ikut olimpiade gitu. Emang agak tolol aja sih saya. Nggak di situ bakatku Bu ya. Iya, makanya sekarang pas ikut stand up sering dapat beberapa ada piala, di rumah ada sertifikat sampai segini. Jadi ngisi itu dapat sertifikat biasanya di kampus iya, ya. bener. Jadi kayak ekspektasi orang tua udah hilang. Oh udah. Jadi Iya, sekarang sudah tidak meminta prestasi lagi, udah ekspektasinya udah kayak harapannya ke saya tuh udah terpenuhi. Oh. Karena sudah lepas tangan. Berarti ya support aja ya. Iya. Support aja. Dan sekarang yang paling terdekat Zen ini mau bikin show ya Zen. Benar. Apa nama show-nya Zen? Miskin Attitude. Kenapa? Kenapa namanya Miskin Attitude? Nggak tahu Bang ya. Kok teman-teman merasa attitude saya tuh zero. Seperti yang dibilang Bang Arif. Attitude saya tuh jelek, tapi nggak tahu ya, mungkin apakah dia benar-benar di panggung atau di luar juga saya kan tidak bisa menilai diri sendiri, kecuali kalau orang yang melihat gitu. Oh, di tengah-tengah ada komunitas cewek cantik. Nauzubillah bisa part 2. Aduh, ini kalian ikatan cewek cantik hijabers ya? Iya, walaupun ada satu yang agak kurang ya. Kita mah per-per saja ya. Bukan jelek bahasanya sih, apa ya? Buruk rupa. Sebenarnya Piara Megia Karo. Maaf Pak ya, saya kan gak sepi loh orangnya. Tapi itu loh yang pakai jilbab. Alhamdulillah di Lombok Timur sold Gokil. Berapa? Walaupun 25.000. Oh. Standar harga Lombok Timur ya. Tapi rame yang nonton ya. Rame, sold out. Harga normalnya sold out 200. 200.000. 200 penonton. 200.000 penonton. 25.000. Ya, 100-nya original, 100-nya dibeli sekda.
Oh. Dibeli sekda, tapi tidak datang, hanya support untuk beli aja. Baik ya. Ya, baik. Kok bisa kenal sama sekda gitu? Tiba-tiba ada aja relasi gitu. Oh, oke. Sebenarnya awalnya dia mau kampanye sih, tapi untung Nggak tidak jadi. Iya, syukur. Tapi walaupun minta kampanye juga tak balikin gitu kan. Oh. Ini posisinya ini abang ini pembeli bukan kang support gitu. Oh. Ya berjalan lancar 1 jam 15 menit Gokil. Dan sekarang mau ada finalnya di Kota Mataram. Di Mataram. Itu tanggal berapa? Masih estimasi tanggal 29 Juli. 29 Juli, teman-teman. Silakan tonton. Kalau mau beli tiketnya udah bisa? Belum. Belum bisa. Oh, Mungkin- tapi ini baru teaser-teasernya ya. Iya. Akan dilihat di Instagramnya Zen. Apa Instagramnya Zen? @Zain Kaisar. Zain Kaisar. Lucu banget bro. Tadi aku udah nonton. Lucu banget. Cuman closingnya aja yang kurang. Tapi udah, kalau itu kan mungkin lomba ya. Ada Iya, banyak lomba. pertimbangan lah materi-materi. Materi-materi. Pastikan kalau off air lebih brutal lah ya. Lebih materinya. brutal. Lebih bebas juga ya. Lebih bebas. Jadi silakan dibeli teman-teman yang di Lombok. Silakan Di Lombok Timur, Mataram. lebih khususnya. Promo lah Zen. Harganya cuma 35.000 saja teman-temanku, akan menonton komik lokal rasa lokal juga. 35.000 kalau mepet di hari H harga tiketnya 50.000 untuk OTS. Oh, tes. Ya. Oke, Zen, terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih di karir banyak, stand up abangku. komedinya. Ditunggu di Jakarta ya. Amin. Semoga bisa berkarir di sana. Amin. Doa ada ya. Karena bagus banget bro ini si Zen ini, kelihatan lah dia udah menguasai panggung banget gitu ya, bagus banget ya. Terima kasih, kita ketemu lagi di traktir makan berikutnya. Dadah. Siap. Assalamualaikum.